Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuahi Kilwoku. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Institut Agama Islam, Negeri Yayan Ambon. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua faktor. Yang pertama, faktor kebahasaan. Yang kedua, faktor non-kebahasaan. Faktor kebahasaan yaitu faktor-faktor yang menyangkut masalah bahasa yang seharusnya dipenuhi pada waktu seseorang berbicara. Berikut ini kebahasaan tentang faktor-faktor kebahasaan. Ketepatan ucapan, diksi atau pilihan kata. Yang ketiga, ketepatan sasaran pembicara. Poin pertama, seseorang pembicara harus membiasakan diri mengucapkan bunyi bahasa secara tepat. Bunyi bahasa yang kurang tepat dapat mengalihkan perhatian pendengar, kebosanan dan kurang menyenangkan. Poin yang kedua yaitu diksi atau pilihan kata. Dalam pemilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Maksudnya agar mudah dimengerti oleh si pendengar. Misalnya, kata-kata populer tentu lebih efektif dari kata-kata muluk-muluk. Sedangkan poin yang ketiga yaitu ketepatan sasaran pembicara. Semua penyangkut kalimat. Pembicara yang menggunakan kalimat yang efektif akan memudahkan pendengar menangkap pembicaraannya. Susunan penuturan kalimat ini sangat besar pengaruhnya terhadap keaktifan penyampaian. Sementara faktor yang kedua yaitu non-kebahasaan. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan penghargaan pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Yang kelima, kenyaringan suara. Yang keenam, kelancaran. Poin yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Sikap yang wajar oleh pembicara sudah dapat menunjukkan otoritas dan integritas dirinya. Poin yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Banyak pembicara kita saksikan berbicara tidak memperhatikan pendengar, tetapi melihat ke atas, ke samping, atau menunduk. Akibatnya perhatian pendengar berkurang. Hendaknya diusahakan supaya pendengar merasa terlibat dan diperhatikan. Poin yang ketiga yaitu kesediaan menghargai pendapat orang lain. Seorang pembicara hendaknya dalam penyampaian isi pembicara memiliki sikap terbuka dalam arti dapat menerima pendapat pihak, bersedia dalam menerima kritik, bersedia mengubah pendapatnya kalau ternyata memang keliru. Selain itu juga harus mampu mempertahankan pendapatnya yang mana mengandung argumentasi yang kuat dan betul-betul diyakini kebenarannya. Poin yang keempat yaitu gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat pula menunjang keefektifan berbicara. Hal-hal yang paling selain mendapat tekanan biasanya juga dibantu dengan gerakan tangan atau mimik. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi, tetapi gerak-gerik yang berlebihan akan mengganggu keaktifan berbicara sehingga kesan kurang dipahami. Poin yang kelima yaitu kenyaringan suara. Tingkat kenyaringan suara disesuaikan dengan situasi, tempat, jumlah pendengar, dan akustik, tetapi perlu diperhatikan jangan berteriak. Poin yang keenam yaitu kelancaran. Kelancaran berbicara akan memudahkan pendengar menangkap isi pembicaraannya. Poin yang ketujuh yaitu relevansi atau penalaran. Proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan haruslah logis yang meliputi berbagai gagasan. Hal ini berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat.
Hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. Yang terakhir, poin terakhir, penguasaan topik. Dalam pembicaraan formal selalu menuntut persiapan. Tujuannya tidak lain supaya topik yang dipilih betul-betul dikuasai. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.